semuanya, lanjut lagi. Kita masih bahas soal yang UTBK 2019. Ini part yang keduanya ya. Oke, diagram di atas menunjukkan perubahan konsentrasi pada reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C. Oke, temperatur tertentu. Reaksi kesetimbangan yang terjadi. Oke, ini teman-teman perhatikan ya. Kita itu fokusnya ke gambarnya. Teman-teman perhatikan, dalam satu reaksi kimia, oke, ingat konsep yang ini. Produk itu jumlahnya makin, kalau dia terjadi reaksi, itu jumlahnya makin banyak. Sedangkan kalau reaktan, itu dia semakin berjalannya reaksi, itu dia jumlahnya makin kecil. Oke, kita perhatikan di sini, ini 0, yang paling banyak yang mana? Ini dia. Oke, dan ini miliknya C. Dan ini juga sama, ini paling banyak. Oke, berarti di sini yaitu B ditambah dengan C. Oke, perhatikan yang A, awalnya dia nggak ada, ya kan? Sama, produk itu juga awalnya nggak ada, lama-kelamaan dia ada. Oke, ini menjadi A. Oke, jadi jawabnya adalah B tambah C menjadi A. Di sini yang paling A, B tambah C, oke, kemungkinan besar adalah jawabannya E. Oke, untuk koefisiennya, cara mencarinya gini. Kita buat ini perubahannya ya, ini untuk yang B dulu. Ini awalnya mana nih B? Ini 0,4. Oke, jadi fokusnya sini ya. Ini awalnya 0,4, kita buat deh. Ini awalnya 0,4 ke terakhirnya dia berhenti di sini. Yaitu di sini ya, 0,3. Oke, berarti ini selisihnya 1. Terus kalau yang C, awalnya dia di sini berarti 0,7. 0,7 berarti berakhirnya di sini di 0,4. Oke, berarti selisihnya 3. Ini kan sebenarnya kan 0,1 ya. Jadi kita bulatin aja kayak gitu. Ini berarti A dari 0 ke 0,2. Oke, 0 ke 0,2 berarti selisihnya 2. Oke, jadi selisihnya ini itu yang kita masukin ke persamaan reaksi yang menjadi koefisiennya. Jadi untuk B 1, untuk C itu ada 3, untuk A-nya ada 2. Berarti yang paling tepat benar kan? 3C ditambah B menjadi 2A. Oke, gampang kan? Next lagi, informasi berikut digunakan untuk menjawab. Oke, ini untuk, sorry, I'm salah ketik. Ini 54 sampai 56. Sebanyak 20 mili larutan hidrazin, oke, dititrasi dengan larutan asam kuat. Oke, ini. Yang ditanya adalah berapa pH hidrazin. Jadi kalau teman-teman lupa hidrazin itu apa, asam basa, kuat, lemah, gitu, cek aja. Ini, kalau sesuatu itu, baik itu asam atau basa, jika memiliki nilai Kb atau ada memiliki nilai konstanta, dia termasuk kepada yang lemah. Oke, kalau dia lemah, berarti rumusnya, ini kan berarti dia basa ya, karena Kb. Berarti cari OH-nya. Ingat kalau rumusnya itu kalau yang lemah berarti akar dari Kb dikali kemolaran. Oke, di sini Kb-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 6. Terus molarnya ini kita jadikan bilangan berpangkat aja ya. 2 dikali 10 min 2. Oke, 2 dikali 10 pangkat min 2. Jadinya 2 kali 2 itu 4. Bilangan berpangkat kalau dikali jadi ditambah ya pangkatnya ya. Jadinya ini 10 min 6, min 8. Oke, diakarin berarti ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat. Kalau diakar itu ini kan akar dulu nih. Nah, dibagi menjadi ini min 4. Kita dapat OH-nya konsentrasinya berarti kita cari POH-nya yaitu min log konsentrasi OH-. Oke, masukin nilainya. Berarti ini min log OH-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, pangkatnya dikali ke depannya. Min kali min menjadi plus 4. Min log dikali 2 jadinya min log 2. Oke, yang ditanyakan bukan POH ya, tapi pH. Ingat, pH ditambah POH itu jumlah totalnya 14. Berarti kalau kita memiliki nilai POH, kita cari pH-nya, berarti 14 dikurang POH. Berarti ini 14 dikurang, ingat POH-nya buat dalam kurung ya, 4 dikurang log 2. 14 dikurang 4 sama dengan 10, min ketemu dengan min jadinya positif. Positif log 2. Oke, jadi hasilnya 10 tambah log 2. Ini dia ada jawabnya. Jadi jawabnya adalah yang D. Gampang kan? Jadi teman-teman ingat rumusnya ini kalau yang lemah itu dia memiliki nilai Ka atau Kb. Oke, dan selalu ada kali konsentrasinya. Baik dia yang kuat ataupun yang lemah. Jangan lupa kalau yang lemah itu pakai akar. Oke, lanjut lagi. Ini masih soal yang sama, maksudnya datanya sama, tetapi yang ditanya udah beda nih.
Sebanyak 20 mili larutan hidrazin, oke, masih ya, Kb ditentukan, dititrasi, asam kuat, oke. Nah, ini kalau tadi sebelum titrasi, sekarang sesudah titrasi. Di sini katanya volume HCl yang dipakai itu adalah 20 mili. Berarti sekarang masing-masing udah ada volume, udah ada itunya ya, volume sama kemolarannya. Berarti ini kita bisa buat reaksinya, yaitu N2H4 ini ditambah dengan HCl, terus kita buat hasilnya. Baru setelah itu kita udah dapat berapa nilai molnya. Kalau kayak gini ya, berarti kita bisa cari nih jumlah mol masing-masing, karena kan diketahui nih volume sama volume sama kemolarannya. Ingat lagi untuk mencari rumus mencari mol itu, kita kalikan, yaitu mol dikali dengan kok mol lagi sih? Kita kan mau cari mol nih, ya kan? Berarti mol itu kalau diketahui konsentrasinya ya, molar dikali dengan volume. Oke, begini ya. Terus kita cari dulu nih mol masing-masing dulu ya. Ini sekarang kita cari mol dari hidrazin dulu. Berarti ini dia dalam bentuk 20 mili. Oke, 20 mili berarti kita buat itunya dulu. Ini kita buat dalam satuan mili aja ya. Oke, ini 20, kemolarannya 0,02. Ini 20, oke, kita jadikan bilang berpangkat nih, supaya lebih gampang. 2 kali 10 pangkat min 2, ini 2 kali 10 pangkat 1. Berarti ini 4, min 2 ditambah 1 kan jadinya min 1 ya. Nah, berarti ini sama dengan 0,4 milimol. Oke, terus sekarang molnya si HCl. Molnya HCl, ini yang kita peroleh, berarti pakai rumus yang sama ya. Berarti ini tadi volumenya, sama, beda ya? Oh beda, karena kemolarannya beda. Ini 20 mili ya, jadikan berpangkat aja. Kemolarannya ini 0,01, berarti 1 kali 10 pangkat min 2, yaitu 2 kali 10 pangkat min 1, ini sama dengan 0,2. Oke, ini kalau seperti ini nanti hasilnya disamain aja ya, maksudnya jumlahnya ditotalin aja. Ini nanti hasilnya N2H5Cl. Oke, ini reaksi udah sama ya, karena kita tinggal gabungin aja. Kita udah dapat mol masing-masing, berarti kita buat nih mol yang bereaksi mula-mula sama yang sisa. Kenapa kita buat ini? Karena kan untuk mencari pH-nya itu, kita harus tahu ini itu kita pakai menggunakan buffer, hidrolisis, atau apa, kayak gitu. Jadi kita buat dulu nih. Ini molnya 0, hidrazin ya, 0,4. Ini molnya 0,2. Oke, kalau ada mol kedua reaksinya, berarti kita harus cari yang namanya reaksi pembatas. Caranya, mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Ini 0,4 dibagi 1, kita buat hasilnya di atas ya. 0,4, 0,2 dibagi 1, 0,2. Berarti yang paling kecil adalah HCl, ya kan? Berarti kalau dia habis bereaksi, yang mula-mulanya 0,2, yang bereaksinya juga 0,2, ya kan? Berarti ini habis. Sedangkan untuk mencari yang bereaksi untuk hidrazin, itu kita bandingin ke mol bereaksi pembatas tadi, yaitu yang HCl. Ingat ya, kita bandinginnya ke mol yang bereaksinya. Ini koefisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama. Ini 0,2. Berarti sisa 0,2. Kalau di produk di awal nggak ada ya, karena ini semua koefisien sama, berarti ini juga molnya 0,2 mol. Oke, 0,2. Setelah itu, perhatiin, ini kan tadi NH24 ini, hidrazin ini itu adalah basa lemah. Dan ini adalah garam. Oke, jadi jika yang tersisa itu dalam NRS adalah basa lemah dan garamnya, ini adalah buffer. Oke, jadi ini adalah buffer basah. Jadi kita menghitung dengan menggunakan rumus buffer. Rumus buffer itu sama dengan, karena ini basah, kita cari konsentrasi OH- ya. Jadi konsentrasi OH- itu sama dengan, karena dia lemah, berarti dia memiliki Kb. Jadi Kb sama dengan molnya basa per molnya garam. Oke, molnya basa di sini berapa? Nah, ini ya, yang basa ini. Oh, masukin Kb-nya dulu. Kb-nya ini.
2,0 kali 10 pangkat min 6, mol basanya itu sama dengan 0,2, mol garamnya juga sama, ya kan? Berarti ini coret. Berarti OH minnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Kita dapat konsentrasi OH min, berarti kita bisa cari pOH, ya kan? Berarti pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 6. Min ketemu dengan min jadinya positif 6. Min log dikali 2 berarti min log 2. Ini belum selesai ya. Kita mau carinya adalah pH. Jadi teman-teman jangan buru-buru nih. Ini ada 6 min log 2. Ini gue salah. Oke, karena yang dicari adalah pH. Jadi pH berarti hasil pengurangannya ya 14 dikurang pOH. Oke, kita udah dapat nih nilai pOH-nya, berarti ini 14 dikurang. Ingat pOH-nya kita buat dalam kurung ya, yaitu 6 dikurang log 2. 14 dikurang 6 sama dengan 8, min ketemu dengan min, itu sama dengan plus. Berarti hasilnya adalah 8 plus log 2. Jadi jawabnya adalah yang D, bukan yang A. Oke gitu ya. Ingat, kita buat reaksinya itu MRS-nya. Kita buat dulu apakah yang sisa siapa. Kalau yang sisa adalah yang asam lemah dan garam yang ada, berarti ingat ya, ini buffer. Tetapi kalau nih asamnya habis, basanya juga habis, yang ada cuma garam, ini berarti kita pakai yaitu hidrolisis. Oke, kita lanjut untuk reaksi soal berikutnya. Ini masih sama. Masih salah yang tadi ya. Oke. Ini yang ditanya adalah pada titik ekivalen. Oke, titik ekivalen. Nah, di sini HCl-nya ditambah 40 mili. Kalau tadi kan yang ditambah itu adalah 40 mili, ya kan? Tapi nih, kalau misalnya kita nggak perlu hitung sih sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Kata kuncinya itu di sini. Oke, jadi teman-teman ingat, titik ekivalen itu adalah titik di mana mol asam itu sama dengan mol basah. Oke, dan jika mol asam sama dengan mol basah, tadi kan rumusnya kan gini ya, untuk titrasi ya kan? Kalau titrasi sih tinggal dikali valensi. Ini dikali valensinya. Oke, jadi kalau dia tepat titik ekivalen, katanya pas titik ekivalen nih mol asam sama mol basahnya sama, ini udah jelas berarti pH-nya itu adalah pH 7. Karena netral, sama dia. Oke, nih untuk membuktikannya, ini berarti jawabnya C ya. Kita buat reaksi yang tadi, yaitu ini hidrazin. Ini cuma membuktikan aja ya. Tambah HCl. Ini jadinya N2H5Cl. Nih. Ini kan 20 dikali 0,02. Nah, tadi ya. Ini 0,4. Ini 0,01 dikali 40. 0,4 juga. Ya kan? 0,4, 0,4 berarti habis dong. Ya kan? Berarti dia habis. Wait, ini tepat saat penambahan 40. Oke. Ini berarti berapa nih? 0,4. Ini juga 0,4. Oke. Berarti ini habis, ini habis. Gitu. Jadi pada saat jumlahnya ini sama, itu yang namanya titik ekivalen. Oke. Bisa ya? Terus kalau misalnya, kalau dalam keadaan seperti ini kita udah dapat titik ekivalennya berapa, berarti ini kita lanjut lagi ya untuk soal berikutnya. Oke, gitu. Oh, oke. Wait. Kayaknya ada yang salah. Kayaknya saya nggak baca tuh. Bentar. Jadi, titik ekivalen itu kan dia pada saat itunya sama ya. Tapi ini bedain dulu. Bentar. Oh, saya kira tadi ini sama nih, sama-sama kuat. Oke. Nih ya. Jadi karena ini adalah HCl, ini adalah asam kuat, dan ini adalah basa lemah, oke, berarti nanti yang menang siapa? Yang kuat dong yang menang, ya kan? Karena ini yang kuatnya adalah asam, berarti pH-nya itu bakalan lebih kecil dong, bukan sama, oke? Jadi dia lebih kecil dari 7 pH-nya, oke? Kalau kita cari nih, ini kan berarti asam basanya habis, berarti yang ada kan garam nih, ini molnya 0,4 mol. Oke, berarti kalau kita cari kemolarannya, ini berarti sama dengan 0,4 dibagi volumenya jadinya 60 ya. 60. Oke, ini karena dia udah mol di atas, berarti ini harus mililiter. Harus jadi liter dong di atas, ya kan?
Berarti kita buat dulu nih, 60 dibagi 1000, kita jadikan ke liter dulu. Berarti ini sama dengan 0,4 dibagi 0,06. Oke, supaya kita dapat kemolarannya. Tetapi kalau misalnya di atasnya itu adalah mililiter, milimol, baru kita langsung bagi aja dengan volume milinya tadi. Kayak gitu. Oke, jadi ini 0,4 dibagi, oh bentar, ini milimol atau apa ya? Bentar dulu. Oh, wait, I'm salah. Ini milimol ya, ini bukan. Oh iya, oke. Ini berarti nggak usah. Ini tinggal dibagi 60 aja. Berarti 0,4 dibagi 60, berarti ini sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini ya. Karena ini adalah bersifat asam, berarti yang kita cari itu adalah asamnya ya. Kalau ini berarti hidrolisis. Jadi untuk membuktikannya. Jadi ini hidrolisis. Karena ini asam, berarti yang kita cari adalah konsentrasi H+-nya. Berarti akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Oh wait, bukan garam ya, Ka ya, Kb. Karena kan yang lemahnya, aduh saya lupa nih, saya kira ini tadi NaOH. Oke, ini Kb ya, per Kb. Karena yang lemah itu adalah yang basahnya. Oke, Kw itu nilainya adalah 10 pangkat min 14. Di sini Kb-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6. Dan di sini kita dapat tadi 6,6 ya. 6,6 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita kalikan nih. Ini ke sini 3,3 ya hasilnya. Ini 14 tambah, ini kalau bilang pangkat dia dibagi ya. Dikali, ditambah. Min 14, ini berarti min 17. Ini 6, berarti kurang, berarti pangkat min 11. 10 pangkat min 11. Sedangkan ini 1/33 ya jadinya ya, 1,33 nih. 1 dibagi 3,3 jadinya. Oke. 1 dibagi 3,3 berarti 0,3. 0,3 berarti 3 kali 10 pangkat min 1. Oke, ini masih akar ya. Berarti jadinya 4 dikali, kok 4 sih? Wow. 3 dikali 10 pangkat min 12. Ya kan? Ini kalau diakarin, kita kesini aja deh. Akar 3-nya kita keluarin ya. Nah, jadi 10 pangkat min 6. Ini pH-nya. Oh, pH, H+ ya. Oke, kalau kita mau cari konsentrasi pH-nya, berarti kan tinggal lanjut ya. Berarti min log konsentrasi H+. Berarti min log akar 3 kali 10 pangkat min 6. Nih, 6 dikurang log akar 3. Ya kan, ini aja 6 udah asam. Oke, berarti jawabnya benar ya. Ini ya, yang lebih kecil dari 7. Oke, maaf tadi saya salah, saya sebutin sama. Karena tadi saya kira ini adalah NaOH. Oke, jadi kalau dia NaOH di sini, ini HCl sama-sama kuat, baru dia sama ya. Ekuivalennya itu dia sama-sama kuat, berarti dia netral. Tetapi karena ini asamnya ini adalah asam kuat, ini yang lemah, berarti yang menang yang kuatnya. Oke, jadi pH-nya itu dia lebih kecil dari 7. Next lagi. Suatu sampel batuan yang diketahui, oke, jadi nih, ceritanya gini, ini ada suatu batuan. Batuan ini dia mengandung yaitu ada natrium, ada kalium, ada magnesium, ada barium, dan ada zinc. Sampel ini dilarutkan secara sempurna dalam HCl pekat. Oke, terus zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Oke. Jika dalam larutan hasil penyaringan ditambahkan KOH, jadi nih setelah dilarutin ya kan dengan HCl terus ditambah KOH-nya secara perlahan-lahan. Ion logam yang mengendap itu yang mana? Yang menjadi padatan hidroksida ya. Ini semuanya bisa jadi hidroksida ya kan? Karena kan ini golongan 2, satu golongan 2, ini juga golongan transisi logam. Jadi bisa semuanya berbentuk padatan hidroksida. Ya kan? Jadi kita nggak bisa eliminasi dari segi golongannya. Oke. Terus ini, jadi kita tahu dia mengendap atau tidaknya itu berhubungan dengan nilai KSP-nya, ya kan? Tetapi di sini nggak ada angka KSP. Oke, jadi nggak masalah ya. Jadi kita nggak perlu ngafalin yang namanya nilai KSP. Jadi kita bisa menggunakan konsep asam basa aja, asam basa, ya kan? Karena yang terbentuk ini adalah senyawa hidroksida, berarti nanti senyawa hidroksida yang terbentuk ya, ini jadi NaOH. Terus K-nya menjadi KOH, ini menjadi MgOH 2 kali, ini menjadi BaOH 2 kali, karena kan golongan 2 ya. Zinc itu juga dia biloxnya 2, berarti ZnOH 2 kali. Oke. Terus
NaOH terus KOH, BaOH ini merupakan basa kuat. Oke, karena mereka basa kuat, jadi mereka itu mudah larut di dalam HCl. Oke, jadi kalau di dalam HCl dia bakalan larut, berarti nggak mengendap lagi dong, ya kan? Berarti yang ini kita udah eliminasi. Sekarang jawaban kita antara C sama E. Oke. Sedangkan yang Mg ini sama zinc, ya kan? Itu sama-sama basa lemak yang sukar larut. Oke, sekarang kita bedainnya. Bedainnya gimana? Mg ini itu adalah dari golongan utama. Sedangkan zinc ini dari golongan transisi. Oke, jadi kita bisa lihat dari sininya. Jadi yang pertama mengendap itu adalah yang berada dari golongan transisinya. Oke, berarti jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ya? Jadi jawabannya yang E. Lanjut lagi. Penambahan toluen. Oke, toluen itu dia berbau ya. Jadi itu dia beracun. Oke, ini toluen. Jadi toluen ini dia dimasukkan ke dalam bensin yang bebas timbal. Jadi nggak ada timbalnya. Oke, jadi ini bensinnya nggak ada timbalnya. Tujuannya untuk apa? Kayak gitu ya. Otomatis tujuannya untuk hal yang baik dong ya. Oke, gini. Jadi fungsi dari penambahan toluen ke dalam bensin ini itu adalah untuk mengurangi yang namanya knocking. Oke, jadi knocking ini itu terjadi pada saat pembakaran belum tepat terjadi, tetapi udah terjadi nih pemanasan kayak gitu. Maksudnya terjadi. Jadi knocking itu ada ketukannya. Kayak gitu. Jadi dikarenakan kenapa dia terjadi ketukan, kenapa dia terbentuk knocking, itu karena sifat volatil. Oke, teman-teman ingat, volatil ini di sini kata volatil itu adalah mudah menguap. Oke, volatil itu adalah mudah menguap. Jadi knocking ini itu terjadi cepat karena sifat volatil dari bensinnya, yaitu yang mudah menguap. Oke, sehingga dari apa? Sehingga volatilitas dari penguapan, maksudnya dari bensin itu berkurang. Oke, yang berhubungan dengan sifat koligatif. Jadi kemudahan menguap berarti berhubungan dengan sifat koligatif yang mana? Yaitu tekanan perubahan itu, tekanan uap. Ya kan? Jadi berhubungannya yaitu dengan tekanan uap. Jadi di sini fungsi dari toluen karena bensin itu dia mudah menguap ya. Oke, jadi berhubungan dengan tekanan uap. Jadi fungsi dari penambahan toluen di sini itu adalah untuk menurunkan tekanan uap terdapat pada bensin supaya knockingnya tadi itu dia nggak cepat terjadi. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa kubantu, ya kan? Jadi dengan semakin banyak soal, teman-teman bisa dapat gambaran bahwa tiap tahun itu soalnya begini-begini gitu. Jadi intinya, yang paling intinya ya, stokiometri teman-teman semuanya harus kudu bisa udah lancar nih stokiometrinya, karena dia stokiometrinya banyak, maksudnya stokiometrinya itu selalu muncul dalam perhitungan dan juga dalam setiap soal itu selalu ada stokiometrinya. Jadi teman-teman review lagi stokiometrinya, perbanyak lagi latihan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman perlu soal-soal stokiometri, cek lagi di playlist udah ada. Oke, demikian dulu, please subscribe dan share ya. Terima kasih.